Nona Nona. Siapa kamu? Mau apa ke sini? Maaf ya. Saya tersesat. Tersat. Bisa bawa saya keluar? Tolong. Ini mobilmu? Mobil tamu. Mobil tamu di hotel kalian bisa dipakai seenaknya? Bisa, silakan. Oke, sampai. Hei. Tunggu dulu. Ada apa? Mau bayar ongkos? Bukan, saya mau. Cepat kembalikan mobil hotel itu. Lihat, kita begitu berjodoh. Kamu pergi begitu saja. Bukankah itu agak disayangkan? Bisa kasih nomor teleponmu? Tidak bisa. Hei, kamu pergi begitu saja? Jashuan duduk, pelayan kopi kue. Kamu datang dari mana? Ayahku, pesta itu terlalu membosankan. Aku kabur. Kabur? Memang kamu kabur dengan pakaian seperti ini. Kalau tidak gimana? Seperti ibuku? Dia yang mengantarmu? Siapa sih cowok ganteng ini? Bukan siapa-siapa. Dia terus memandangimu, sepertinya tertarik padamu. Jangan ngawur. Cowok ganteng itu datang lagi. Minggu ini, dia datang setiap hari. Hari ini pasti cari kamu lagi. Kenapa tidak bilang dari dulu? Belakangan ini toko sepi. Menurutku, dia bisa dikembangkan menjadi tamu VIP kita, penipu. Joshen. Tuan. Sudah, minggir. Ban gun. Selamat datang, mana Jashuan? Saya tidak tahu. Pelen, ambilkan air. Tunggu sebentar, saya ambilkan air untukmu. Nona. Kamu tahu betapa besar tekananku? Kolamnya kotor banget. Udah kubilangin berkali-kali. Wang Zhenxiong, kamu mau ajak aku kencan? Alasannya receh amat sih? Enggak kok. Aku perempuan yang benar. Perempuan bener tuh. Lin Wang, dasar munafik.
Chongguang, Napeng Kemu Kayak Genie? Zhao Ming, Sepatan. Pelin Pelin. Ayo pergi. Zhao Ming, soal ini, jangan diberitahu siapa-siapa dulu. Biarkan dia menginap dulu di sini malam ini. Baik, Boss Lin. Kalau kamu gimana? Aku cari tempat lain aja yang nyaman. Yuk pergi. Nona Li, ku bawain baju ganti. Nona Li, tidur nyenyak tadi malam? Lumayan, terima kasih. Maaf merepotkan. Gak apa-apa kok. Kemarin malam kamu mabuk berat, jadi terpaksa. Ku tempatin di sini. Takut kelewatan banyak orang, nanti ribet. Harap maklum. Aku ngerti kok. Terima kasih banyak. Santai aja. Kamu tamu hotel kami. Ini kewajiban kami. Oh ayah. Soal kejadian kemarin aku belum lapor polisi. Mau? Tanya pendapatmu dulu. Gak usah lapor polisi. Kemarin kan pada mabuk semua, makanya jadi kacau. Lagi pula aku juga gak kenapa-kenapa. Oke, aku ngerti. Kemarin kan ulang tahunmu. Ayah, selamat ulang tahun. Ini baju yang kubeliin lewat teman kantor. Nggak tahu cocok atau enggak, coba aja dulu. Makasih. Nggak usah. Kalau mau keluar, tutup pintunya ayah. Jia, porter sebentar lagi dateng. Maaf ya. Silahkan. Bos LI. Maaf banget, macet di jalan. Nggak apa-apa. Pak VEN, perkenalkan. Ini putriku Jiaing. Hai, aku Wen Zekai. Hai. Maaf ya. Duduklah, silakan duduk. Jia Xuan, ini Zekai. Dia datang khusus dari Makau untuk urusanku. Jangan lihat dia masih muda, dia sudah sangat sukses. Kamu nanti banyak belajar dari Tuan Wen ya. Bos Li, Anda terlalu baik. Kalau Anda terus bilang begitu, saya mau kabur lagi. Kayaknya saya terlalu cerewet, kalian kan masih muda. Seharusnya bisa lebih akur. Jia Xuan, ini Tuan Wen. Dia lulusan universitas ternama di Amerika, masih muda. Sudah meraih kesuksesan, sangat hebat. Ini semua hanya keberuntungan saja. Tuan Wen, apakah Anda sudah terbiasa tinggal di Jiulonghu? Saya rasa cukup baik. Dan saya merasa pengelolanya sangat serius. Khususnya dalam hal karyawan. Setiap karyawan sangat puas. Lau Lu ini seumur hidupnya dihabiskan di restoran ini. Bos, Anda kenal Lu Guangeva? Kami dulu pernah bertempur bersama. Sudahlah, ini semua sudah lewat. Tuan Wen, bagaimana perkembangan proyeknya? Saya sudah punya kartu bagus, efisiensi kerja Anda benar-benar tinggi. Tuan Wen, saya yakin kerja sama kita pasti akan sukses.
Saya juga berpikir begitu. Tuan Wen, kalian berdua masih muda. Kalian harus sering berkomunikasi. Saya harap Anda bisa mengajari putri saya dengan baik. Bos Li, Anda terlalu baik. Ayo, makan. Kalau ada kesulitan, jangan ragu telepon saya. Bos, mobil sudah siap di sana. Tuan Wen, sampai jumpa. Saya ingin minta tolong sesuatu. Kejadian di restoran itu, saya harap Anda melupakannya. Tenang saja, saya tidak tertarik dengan gosip seperti itu. Sama sekali tidak. Selain itu, saya ingin menasihati Anda. Jangan pernah bermain-main dengan nyawa sendiri, meski bosan. Kenapa kamu datang ke sini? Main bola. Kenapa mereka menyusun bola seperti ini? Cantik ya. Ini aku rancang khusus untukmu. Kenapa kamu datang? Jangan lihat dia lagi. Aku yang menyuruhnya mencarimu. Aku cuma ingin bertemu kamu sekali lagi. Dia setiap hari datang memohon padaku, ingin bertemu kamu, kasihan sekali. Dan sekarang dia adalah tamu VIP di kafe kita. Jiasuan, maaf ya. Temanku waktu itu mabuk. Aku tidak menyangka hal itu bisa terjadi. Teman macam apa kamu itu? Aku tidak ingin membicarakan hal itu lagi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Jiasuan, maaf. Kamu ngapain sih? Bangun dong. Aku tidak akan bangun kecuali kamu mau memaafkanku. Aku maafkan kamu. Cepat bangun. Ayo cepat bangun. Malu banget. Jiasuan, benar-benar maaf. Udah, ayo. Main bola. Cepat, ayo. Jangan marah, main bola yuk. Ayo main bola. Apa di ruang biliar di basement? Oke, aku ngerti, gini aja. Besok pagi kamu ke sekolahnya tanya-tanya. Boslin, apa menelepon manajer Tong? Tidak, Tongsin siang tadi sudah pergi. Tidak tahu ikut kencan apa, berdandan cantik sekali. Kayaknya dia malam ini pasti tidak akan pulang. Terima kasih.
Kenapa kamu tidak makan? Melihatmu makan lebih nyaman daripada aku makan sendiri. Hujan kayaknya sudah berkurang ya. Bagaimana kalau kita turun gunung nanti saja? Sebenarnya tidak masalah juga. Oke, kalau gitu kita pergi yuk. Pakai baju, tidak usah. Ayo pakai. Di sini ya. Di sini, aku pergi ya. Di luar hujan deras, aku punya payung. Aku antar kamu pulang, tidak usah. Kalau sampai ayahku lihat, bisa berabe. Kamu pergi dulu. Jiaxian. Ada APA. Aku ada yang mau bilang. Apa sih? Bolehkah aku menyukaimu? Jangan bercanda. Aku tidak bercanda. Aku tulus padamu. Kamu tahu apa itu tulus? Tulus juga bisa berubah seiring waktu. Ketika kamu bertemu yang lebih baik, kamu akan melupakan aku. Itulah tulus. Apa maksudmu, Li Jiasuan? Aku beritahu kamu. Bahkan jika kamu terus mengabaikanku, terus menolakku, ketulusanku padamu tidak akan pernah berubah. Kamu sekarang adalah segalanya bagiku, duniamu, masa depanku. Tidak ada yang bisa memastikan masa depan mereka sendiri. Jiasuan, ada apa lagi? Percayalah, aku mengerti. Cepat pulanglah. Aya. Camarilla. Ada APA? Kamu tadi pergi kemana? Aku pergi ke perpustakaan. Aku tidak mengerti kalau kamu berbohong. Aku selalu meminta kamu jujur. Kebiasaan burukmu ini, belajar dari siapa? Cepat katakan, pergi kemana? Aku pergi main biliar dengan teman. Kamu sudah berbulan-bulan tidak masuk kelas, masih saja bergaul sembarangan. Minum-minum, menggoda pria. Apa kamu ingin seperti ibumu? Kamu tidak berhak membicarakan ibuku. Ibu menjadi seperti ini, bukan karena kamu? Pejinggen. Akila Bejenggan. Aku tidak tahan lagi. Kamu masih punya rumah ini, aku sudah muak. Setiap hari aku hidup dengan kepura-puraan hanya untuk membuatmu senang. Aku tidak tahan lagi. Baik, kamu sudah muak? Baik, pergilah. Pergi dari sini. Aku akan seperti ibuku, menghilang di hadapanmu. Kamu puas? Kenapa tiba-tiba hujan deras? Kakak Shawak Sayan Bilam pulang, naiklah dan tunggu. Tidak, besok kerja juga bisa ketemu dia. Baiklah, Sally, Pamanda adalah guru yang baik. Pastikan belajar baik-baik dari Pamanda. Awalnya mungkin sulit, tapi tahanlah. Kalau Pamanda mengusirmu, jangan datang padaku. Baik, aku mengerti. Aku naik dulu, hati-hati di jalan. Selamat malam.
kasih sudah mengantarku pulang. Terima kasih banyak, hari ini aku sangat senang. Hari ini aku juga sangat senang. Oh iya, terima kasih untuk jas hujanmu. Kamu bawa saja, di luar masih hujan. Bawa saja untuk menahan hujan. Lagi pula aku tinggal di hotel, kita bisa bertemu setiap hari. Baiklah, selamat malam. Selamat malam. Congguang, kenapa kamu di sini? Aku baru saja mengantar Sali pulang. Pantasan aku mencari kamu seharian, tidak ketemu. Istirahatlah lebih awal. Ah, Nonali, kenapa kamu di sini? Aku bertengkar dengan ayahku, tidak tahu mau kemana. Xiaoming, ada tamu. Malam ini akan menginap, kamu datang bantu dia urus administrasinya. Baik, Ayo. Bagaimana keadaannya? Nona Liagak demam. Aku pergi membelikan dia obat. Tidak tahu sekarang bagaimana keadaannya. Mari kita lihat dulu. Buka pintu. Ambil handuk, ya. Nonali, kamu baik-baik saja? Kamu demam tinggi. Minum obat dulu, ambilkan segelas air. Ayo. Xiaoming, ke ruang medis cari kantong es, ya.
Nona Li, apakah kamu merasa sangat tidak enak sekarang? Bagaimana kalau kita pergi ke rumah sakit? Jangan menangis, Nona Li, jangan menangis. Kamu sedang sakit, emosi jangan terlalu bergelora. Ada apa? Bicara pelan-pelan, ya. Apa kamu bertengkar dengan ayahmu? Kamu sekarang demam tinggi. Jangan pikirkan yang lain dulu, istirahat yang baik, ya. Ayo, tidur sebentar. Kalau ada apa-apa, panggil aku. Kamu selalu baik seperti ini kepada semua orang? Kamu adalah tamu hotel kami, jadi sama saja kepada semua orang. Apalagi, kamu juga teman Xiao Fan. Tidur yang nyenyak. Besok pagi pasti sudah baik-baik saja. Bos, Tante, belum ada kabar dari Jia Xuan? tidak, bos. Akhir-akhir ini kalian sedang apa? Tidak datang ke sini. Selamat datang. Permisi. Siapa ya? Layanan kamar. Ini adalah Ini adalah pesanan khusus dari Bos Lin. Bos Lin. Jus segar dan bubur seafood. Ada juga catatan kecil di sini. Terima kasih. Silakan dinikmati. Hello. Bos Lin. Halo, kenapa kamu datang? Saya datang untuk mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Ngomong-ngomong, sudah dapat bajunya? Sudah.
Tapi saya kira ada lagi jeans dan kaos gratis. Hasilnya sangat mengecewakan. Tidak setiap kali kehujanan, ada baju gratis. Kami bukan tempat penampungan. Saya pikir juga begitu. Sepertinya saya belum pernah dengar ada hotel yang memberikan baju gratis. Jadi ini kamu yang beli ya? Di hotel kami, kejadian seperti ini. Saya harus minta maaf. Anggap saja ini hadiah kecil. Jangan terlalu dipikirkan. Apakah kamu juga memberikan hadiah kecil seperti ini ke orang lain? Tentu saja tidak, kecuali dalam keadaan khusus. Apakah kamu sering menemukan keadaan khusus seperti ini? Kalau sering terjadi, namanya bukan keadaan khusus lagi. Apakah kamu sering menemukan tamu seperti saya? Tidak setiap tamu yang muncul. Seberantakan kamu. Sepertinya saya meninggalkan kesan yang mendalamnya. Menurut kamu, saya tipe gadis seperti apa? Saya tidak tahu, tapi sepengetahuan saya, banyak gadis yang menganggap diri mereka paling unik. Ada lagi yang ingin kamu tahu? Apakah kamu sudah menikah? Ini, Sudah. belum. Kalau begitu, apakah kamu punya pacar? Rahasia. Kenapa kamu tanya? Karena saya tertarik padamu. Kamu ini benar-benar langsungnya. Bisa dibilang, umur saya sudah bisa jadi pamanmu. Ayah saya lebih tua 14 tahun dari ibu saya. Menurut kamu, apakah perbedaan kita sebesar itu? Sudahlah, jangan bercanda. Aku masih harus bekerja. Itu pertanyaan terakhir. Baiklah, katakan. Di Globe Menu, yang ditandai dengan pena merah dan biru. Apa artinya? Ini, yang merah adalah tempat yang sudah aku kunjungi. Yang biru adalah tempat yang ingin aku kunjungi, tapi belum. Jadi, kamu ingin membawa pacarmu ke sana? Aku sudah menjawab pertanyaan terakhirmu. Baiklah, kamu sibuk, aku pergi dulu. Sampai jumpa. Oh ya, tempat yang ditandai dengan pena merah di Globe Menu. Sudah aku hafal. Kamu pasti sedih, ya? Kenapa? Bahkan lipstik termahal pun di bibirmu tidak terlihat hidup. Bibir yang merah merona dan bersemangat seperti mawar, bukankah itu bagus? Tapi kamu, aku benar-benar tidak tahan denganmu. Maaf, siapa yang bernama Tongsin? Aku. Tolong tanda tangani ini. Mbak, di mana mau meletakkan bunga ini? Taruh di sana dulu. Banyak sekali mawar, berapa jumlahnya? Total 300. 300, benar. Tongsin, kamu sangat beruntung. Punya pacar yang romantis. 300 mawar, jujur saja, siapa pengirim misterius ini? Siapa sih? Siapa? Siapa? Bagaimana kamu tahu aku di sini? Kamu tinggal di hotel kami, aku seharusnya tahu. Situasi tamu. TAMU. Ini baju hari itu, sudah dicuci, kembalikan padamu. Tuan Wen, kamu jago main biliar. Mau main satu ronde? Tidak bisa.
Lalu, selain urusan hotel, kamu bisa apa lagi? Sepertinya tidak ada lagi. Begini saja, kalau ada waktu, aku akan mengajarimu. Oh iya, terima kasih banyak untuk bunga-bunga yang kamu kirim. Tapi apa? Tapi tolong jangan kirim barang seperti itu lagi. Kantor hotel, bukan hanya aku sendiri. Tamu mengirim barang seperti itu, rekan kerja melihatnya tidak baik. Lalu, kamu tahu kenapa kamu dikirim 300 mawar? Karena pertemuan pertama kita ada di Makau. Restoran 300 mawar. Nggak perlu berlebihan gitu, ayam Portugis memang seperti ini. Nggak ada yang memaksa kamu pesan, lagi pula mereka sudah bilang akan mengganti dengan yang lain, masih saja ngomel-ngomel. Ini adalah kesan pertama saya tentang kamu. Ternyata pertemuan pertama kita ada di sana ya. Terima kasih banyak. Hanya saja kalau kamu melakukan ini, saya merasa tertekan. Bagi saya, setiap hal yang saya lakukan adalah hasil dari tekad dan keyakinan yang besar. Sekarang hal ini dan hasilnya di masa depan. Seperti apa, tidak ada yang tahu. Tapi hal ini, saya harus melakukannya. Karena saya sudah memulainya. Saya akan sibuk dulu. Tongsin, kamu harus bangun, bangun. Pria sehebat dia tidak akan jatuh cinta padamu. Seorang manajer kecil di restoran. Pals. Saya sudah menyusun jadwal kerja untuk kedepannya. Kamu lihat dulu. Dan ini. Hari ini, saya tidak ingin membicarakan pekerjaan. Hebat. Seperti biasa, 3 ronde 2 kemenangan. Jason kamu carry saya ya. Nyonya, mau minum apa? Helen, tidak usah. Jangan ganggu kami di sini. Apa katakan cepat? Saya ingin kamu membantu saya. Bantu? Bisa. Bantu apa? Saya ingin bekerja di restoran ini. Bisakah kamu membantu saya? Kerja. Kenapa? Saya bertengkar dengan ayah saya. Kedepannya mungkin. Saya harus hidup mandiri. Jadi bisakah kamu membantu saya? Bisa, tidak masalah. Kamu tunggu ya. Saya akan segera kembali. Ibu. Saya ingin berdiskusi dengan ibu tentang sesuatu. Apa itu? Seorang teman saya, dia sedang dalam kesulitan dan membutuhkan pekerjaan. Bagaimana kalau kita mempekerjakannya di hotel kita? Teman apa? Dia adalah teman baik saya. Tolonglah ibu.
Beberapa hari tidak bertemu, begitu ketemu, langsung minta tolong cari kerja untuk temanmu. Kalau tidak ada hal ini, kamu tidak ingin bertemu ibumu ya? Bukan seperti yang ibu kira, Ma. Soal ini aku enggak bisa putusin sendiri. Bos cari saya. Kak Chong Guang tolong bantu dong. Ada apa nih? Chong Guang, Xiao Fan maksa minta tolong. Katanya ada temannya mau kerja di restoran kita. Gimana menurutmu? Aku mau dengar pendapatmu. Temennya kamu? Harus dibantu gitu? Iya, sekarang cuma aku yang bisa bantu dia. Oke, tapi kamu harus penuhi satu syarat. Kedepannya harus rajin kerja, apapun yang terjadi. Dilarang bolos atau telat tanpa alasan. Kecuali sakit ada surat dokter, wajib masuk kerja. Dan dalam waktu dekat ini, kamu nggak boleh izin cuti. Ini hukuman karena kemarin bolos kerja. Kalau melanggar, bukan cuma kamu, temanmu juga bakal dipecat. Kak Chong Guang, ini nggak adil banget sih. Menerima karyawan baru di restoran itu proses rumit. Kamu mengajukan permintaan khusus. Ia harus siap konsekuensi khusus. Baru namanya adil. Kalau nggak ya udah, kamu pertimbangkan sendiri. Iya deh, setuju. Aku janji. Sekarang aku boleh kasih tahu temanku ya? Makasih Bu. Makasih Kak Chong Guang. Kak Chong Guang. Mari. Bos Lin. Ini teman yang aku bilang tadi. Ini Bos Lin kita. Halo Bos Lin, saya Li Jashuan. Harap Bapak, Ibu bisa membimbing saya. Halo. Karyawan restoran dilarang masuk lewat lobi kecuali keadaan darurat. Jadi kamu akan sering lewat sini. Dan satu lagi jalur karyawan. Harap diingat. Paham. Oak. Jalur depan itu menuju dapur. Jalannya rumit, harus dihafal baik-baik. Ingat, Santai aja, Jiasuan nggak akan ke dapur kok. Benyukon Jiasuan. Xiao Fan jangan ngomong sembarangan. Aku serius loh Bos Lin, lihat tuh. Kasih Jiasuan tugas yang simpel aja ya. Misalnya resepsionis atau semacamnya. ini agak sulit, pekerjaan resepsionis sangat penting. Tidak semua orang bisa masuk, dan kemampuan bahasa Inggris juga harus diuji. Tidak apa-apa, aku bisa melakukan apa saja. Aku juga tidak pernah berpikir untuk mendapatkan pekerjaan yang mudah. Baiklah, mari kita mulai di Departemen Makanan dan Minuman dulu. Tidak bisa, Departemen Makanan dan Minuman sangat melelahkan. Bagaimana jika Jiasuan kelelahan? Tidak apa-apa, jangan ikut campur, aku bisa. Apa saja yang dilakukan di Departemen Makanan dan Minuman? Kamu tidak tahu? Departemen Makanan dan Minuman adalah pelayan. Setiap hari bekerja sampai jam 10 malam. Bahkan bisa sampai tengah malam baru pulang, sangat melelahkan. Itu benar, tapi di Departemen Makanan dan Minuman, kamu bisa belajar dasar-dasar pelayanan hotel, meskipun sedikit berat. Tapi akan cepat belajar. Siapa yang akan melatihku? Manajer Liu dari Departemen Makanan dan Minuman akan melatihmu selama sekitar 2 minggu, biasanya karyawan baru harus mengikuti pelatihan selama setidaknya 3 bulan. Tapi untuk karyawan yang diterima khusus, manajer departemen berhak menentukan waktu mulai bekerja. Ada lagi yang ingin kamu ketahui? Bisakah aku tinggal di asrama karyawan? Jika aku bekerja di sini, tapi masih tinggal di suite. Aku rasa itu tidak pantas. Itu memang tidak pantas. Jiasuan, kamu tinggal di hotel kami. Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Ini akan aku ceritakan nanti. Sebelum pindah ke asrama, bisakah aku tinggal di sana dulu? Tentu saja bisa. Xiao Fan, tentang hal ini. Jangan sampai orang lain tahu. Tenang, tidak akan. Dan ingat janji kita. Mengerti. Janji APA? Rahasia? Ayo, mari kita lihat ke depan. Ayo.
Ayo, cepat pergi. Maaf, tidak sempat. Kamu ini, jalan tidak lihat jalannya? Kamu baik-baik saja? Tepat jam 8. Aku tidak terlambat kan? Benar, jam 8. Tapi kamu belum siap untuk melayani tamu. Turunlah, cuci muka dan rapikan rambutmu, waktu kamu mandi. Akan aku hitung sebagai waktu keterlambatanmu, besok harus datang 15 menit lebih awal. Bagaimana kamu bisa begini? Sampai-sampai satu kotak barang bisa kamu tumpahkan. Paman deh, saya. Jangan cari alasan, ini masalah sikap. Kalau barang hotel dianggap seperti barang sendiri, bisa begitu ceroboh? Maaf, Cepat ambil lagi satu kotak. Pak, saya yang ambil, bukan kamu yang disuruh. Kalau kamu buat kesalahan seperti ini lagi, jangan datang kerja lagi. Kenapa masih diam? Cepat pergi. baik, Paman deh. Hari ini, jangan biarkan dia terkena air lagi. Tangannya terluka. Bos, Anda mencari saya? Duduklah. Apa ini? Dana yang kurang untuk operasional hotel sudah saya urus. Tapi syaratnya agak berat. Saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Bunganya setinggi ini ya? Ayah. Ini juga karena bos ya. Melihat wajah Laulu baru mau tanda tangan. Bisa tidak kita negosiasi lagi? Kalau begini, kita akan sangat terbebani. Sudah lama dinegosiasikan, mereka sama sekali tidak percaya. Kita bisa membuat hotel ini membaik. Tidak ada cara lain lagi. Sekarang kita pastikan dulu operasional hotel berjalan normal. Baik, saya akan lihat lagi, kalau tidak ada masalah lain. Saya akan tanda tangan. Selain itu bos, kita harus bayar dulu. Bunga pinjaman sebelumnya, reputasi sangat penting. Baik. Kamu hafal dasar-dasar pelayanan dengan cukup baik. Selanjutnya, saya akan uji kemampuan praktikmu, yaitu kemampuan operasional. Lihat apakah kemampuan praktikmu dan otakmu sama baiknya. Kita mulai dari penataan peralatan makan. Arah mata pisau. Garpu untuk salad dan garpu untuk hidangan utama. Posisinya mungkin terbalik ya. Lanjutkan. Stop. Ini peralatan makan untuk tamu. Kamu jatuhkan lalu ambil lagi. Bagaimana mereka mau makan? Kamu paham maksud saya? Nada bicara. Mengerti. Hei, pagi ini kamu dimarahi karena saya ya? Maaf ya. Sini, aku bantu kamu. Taruh kotak itu di sana, lalu minggir. Biar aku bantu. Suruh kamu taruh di sana. Kamu baru ya? Aku belum pernah lihat kamu. Kamu baru ya? Aku juga belum pernah lihat kamu. Aku baru. Kasih kotaknya ke aku, kalau rusak lagi. Aku bakal dipecat, nanti aku nganggur. Bisa bertanggung jawab nggak?
Ambilin aku tomat. Di mana ya? Buka pintu, cepat buka pintu. Apa? Kamu terkunci di freezer? Oke, aku ngerti. Zhao Ming, tolong bantu. Buka pintu freezer, ada anak muda terkunci di dalam. Anak muda siapa? Pergi aja, nanti tahu. Oh, beneran deh kamu. Aku kasih tahu, Lu Xiaofen itu. Aku udah lama pengen ngajarin dia, tapi kamu menguncinya. Terlalu lama, nggak baik. Aku akan keluarin dia. Aku udah lihat Zhao Ming lari buka. Benarkah? Jangan halangi aku, Xiaofen. Jangan macam-macam. Kamu keterlaluan. Aku minta maaf. Kamu malah jiniku aku. Aku suruh kamu minggir. Kamu nggak dengar. Kamu nggak tahu pintu freezer nggak boleh dibuka lama. Kamu. Enggak, hari ini kamu harus minta maaf ke aku. Kalau nggak aku akan. Kalau nggak gimana? Paman De. Lu Xiaofen, kamu nggak di lobi. Ngapain kesini? Aku cuma mau lihat-lihat kentang ini. Pergi. Kerja yang benar, jangan cari masalah. Oak, Seafood datang. Shaifu. Urusan pengambilan seafood, biar aku aja, kamu istirahat. Xiaoxi. Dajiang, ikan bandeng Donghai 3 kotak. Ditambah ikan kerapu Yushan 30 ekor, kamu hitung ya. Ini pasti dihitung, ikan kerapu liar mahal banget. Jangan terlalu jelek, Shifu ngawasin ketat. Tenang, aku selalu kirim yang terbaik ke sini. Barang di sana udah dikirim? Udah, pulang kerja cepetan ke sini. Sekarang tamu banyak banget, sering pesan ini, adik kamu nggak sanggup. Ceng, cepat pergi. Kalau begitu saya pergi, terima kasih. Pilayan. halo Tuan, ada yang bisa saya bantu? Ikan ini tidak benar, ada masalah. Kami selalu memasaknya seperti ini, seharusnya tidak ada kesalahan. Saya bilang ada masalah, ya memang ada masalah. Pasti ada masalah, saya beritahu Anda. Kalau begitu, Rasanya tidak benar. Halo Tuan, apa masalahnya dengan ikan ini? Saya beritahu, ikan kerapu ini pasti bukan yang liar. Tuan, ikan kami 100% berasal dari Yushan. Kami punya pemasok khusus, pasokannya terbatas. Ikan liar rasanya tidak seperti ini. Saya bilang ada masalah, ya memang ada masalah. Tuan, ini agak menyulitkan kami. Manajer Liu, Bos Lin, ada apa ini? Tuan ini bilang kerapu kita bukan yang liar. Tentu saja, saya sudah sering makan di sini. Saya very tahu, I can only kasih masalah. sudahlah. Ini Tuan ini, saya tahu. Anda sering makan di restoran kami. Bagaimana kalau kami kembalikan dulu hidangan ini? Anda lihat yang lain saja. Sudahlah. Silakan Anda putuskan. Terima kasih, maaf ya. Tidak apa-apa. Kalau begitu maaf sudah mengganggu. Tiga hidangan ini, tolong cepat. Paman De, Anda cari saya? Paman De, ada tamu yang bilang kerapu kita bukan yang liar. Saya cek, kerapu liar dan yang budidaya. Selisih 3 kali lipat, jangan-jangan. Tidak mungkin, Xiao Ding bawa kerapunya.
Tidak masalah, lihat ini kerapu liar. Di mulutnya ada luka, tidak akan bermasalah. Boslin, Sidiap Don Pawang Dan Pawang Purity Daper. Semua saya yang bertugas memeriksanya, tidak pernah. Sekalipun ada masalah. Apa mungkin ada yang menyabotase kita? Tidak apa-apa, kamu kerja saja. Ini mungkin kebetulan, dapur kita tidak bermasalah. Jika ada yang berbuat merugikan restoran kita, Saya Gaodeliu tidak akan membiarkannya. Sibuk saja Paman De. Semuanya, saya sudah periksa, 6 restoran hotel. Laporan kinerja bulan lalu dari omset hingga laba kotor. Semuanya menunjukkan penurunan yang signifikan. Saya harap Wakil Presiden Wang dan Manajer Liu dapat menemukan penyebabnya dan memberikan solusi. apa lagi penyebabnya? 3 restoran baru telah dibuka di sekitar sini. Pembagian pelanggan adalah hal yang tak terhindarkan. Bos Lu pernah berkata, kita tidak bisa mengendalikan orang lain, tapi kita bisa mengubah diri sendiri. Sudahlah, jangan terus-terusan menyebut Bos Lu. Maka saya akan menunggu laporan dari Wakil Presiden Wang. Dan juga Kepala Urusan Umum. Tolong berikan saya secepatnya proses pembelian Departemen Pembelian. Saya ingin melihatnya. Baik, Ada hal lain yang perlu dibahas? Besok Yawanki akan menginap di hotel kita. saya Pak. Yao Anki, ratu gosip itu. Yang sedang sangat populer belakangan ini. Apakah dia menyampaikan permintaan khusus? Dia bilang kamarnya harus yang pemandangannya terbaik. Dan tidak terganggu. Dan juga menggunakan perlengkapan tempat tidur yang paling nyaman. Dekorasi kamarnya juga harus didominasi warna ungu. Dan juga meminta kursi pijat. Harus ada kursi pijat. Dia pikir hotel ini apa? Salon kecantikan? Dan asistennya juga mengirim fax khusus. Yang berisi detail permintaannya. Nanti saya fotokopi dan bagikan ke semua. Dia pikir dia siapa? Ratu yang sedang berkeliling? Yawanki ini terkenal sulit diatur. Jadi mohon semua departemen bekerja keras. Dan nanti berusaha untuk kooperatif. Benci sekali dengan orang seperti ini, tidak terkenal tapi sok. Bagaimanapun juga, pelanggan adalah yang utama. Terutama dalam pemilihan perlengkapan tempat tidur. Tolong manajer Kiao berusaha untuk kooperatif. Baik, saya mengerti. Untungnya saya punya teman yang bekerja di Boyang Home Textile. Minta bantuannya pasti bisa. Spray sutra warna ungu muda. Sarung bantal warna biru muda yang berat hablet. Dan handuk ungu serta sandal. Catat semuanya. Dan juga kasur Siemens, sarung sofa, asbak. Kenapa dia banyak sekali permintaannya? Mau membuat kita sibuk? Ya, selebriti besar seperti mereka. Menurutku pasti ada gangguan jiwa. Cara menghadapi orang seperti ini hanya satu. Metode apa? Lebih gila darinya. Cepat-cepat. Maaf Pak Zhao, sudah lama menunda pembayaran ini. Ah, tidak apa-apa, saya yang harus berterima kasih. Masalah kecil ini, sampai harus mengganggu Anda, sang manajer umum. Masalah restoran bukanlah hal kecil. Benar-benar. Sebentar lagi musim larangan memancingnya. Ya, bulan depan. Kalau begitu, ikan kerapu liar dari Gunung Yu tidak akan bisa dimakan lagi. Sekarang ini, ikan kerapu liar dari Gunung Yu. Semakin sedikit yang bisa ditangkap. Tapi kami punya yang budidaya. Tenang saja, kami pasti tidak akan mencampurkan yang budidaya. Ya, kita sudah bekerja sama bertahun-tahun, saya percaya pada Anda. Tentu saja, tentu saja. Silakan duduk, Tuan.
Tuan, mau pesan apa? Saya mau Gunung Yu. Beri saya 1 ikan kerapu Gunung Yu. Anda benar-benar tahu barang bagus. Di sini kami punya kerapu liar asli. Silicon dinikmati. Terima kasih. Pilihan. Rasa ikan ini tidak benar. Panggil koki ke sini. Kak Daji yang bilang, rasa ikan kita aneh. Rasa ikan aneh? Dia bilang begitu? Siapa yang bilang begitu? Kak Daji yang bilang rasa ikan ini aneh. Siapa yang bilang aneh? Ini 2 orang ini. Silakan. Apa maksudnya? Pegangi kerennya. Melayani pelanggan VIP? Maaf, Nona Yao, halo. Saya manajer VIP, Tongsin. Ada masalah apa? Kenapa tidak ada yang menyambut di pintu masuk? Maaf tentang itu. Bunga pun tidak ada. Apa yang Anda lakukan? Maaf, ini kesalahan kami. Kartu kamar Anda. Sudah, kami tidak akan mempermasalahkan. Bawa kami ke atas. Saya akan mengantar Anda ke kamar. Silakan. Nona Yao, kamar sudah disiapkan sesuai permintaan Anda. Semua perlengkapannya dari Boyang Home Textile. Sungguh suatu kehormatan bertemu Anda. Saya sangat suka lagu Anda. Silakan masuk. Serang sofa Angga. Nona Yao, silakan. Spray dengan renda ungu muda. Minyak lavender dan aromaterapi Anda ada di kamar mandi. Men Tong, kelembaban kamar terlalu rendah. Bagaimana menurutmu? Hotel kami menggunakan sistem AC sentral, suhu dan kelembaban konstan. Nona Yao diundang untuk bernyanyi. Kamar ini sangat kering, bagaimana bisa merawat suara? Lacupila. Kalau suaranya kering dan tidak bisa bernyanyi, kamu yang bertanggung jawab. Ini mudah, saya akan ambil beberapa pelembab udara. Saya akan taruh 1 di setiap arah, pastikan suara Nona Yao tetap lembab dan manis, seperti burung bulbul. Baik, tolong kamu, di mana? Pamanda, saya salah, jelaskan padaku. Pamanda, bukan sepupu saya yang membuka restoran ITU. Sudah 3 bulan buka, 3 bulan rugi, jelaskan padaku. Saya tidak menyangka kamu akan melakukan hal seperti ini, memakan dari dalam. Sudah saya katakan, siapapun yang merugikan restoran, saya yang pertama akan merugikannya. Kamu masih tidak menghargai pekerjaan ini. Kamu tidak akan mengulurkan tangan ke dalam restoran. Pergi, ambil barang-barangmu.
Pergi, pergi. Saya mohon beri kesempatan lagi. Saya tidak akan berani lagi. Pergi. Saya tidak akan berani lagi Pamanda. Pamanda, biarkan dia tinggal. Masalah yang Dajian ini seharusnya dipecat. Tapi dia sudah bekerja di restoran ini selama bertahun-tahun. Bisa dibilang karyawan lama. Saya sudah berdiskusi dengan bos. Memutuskan untuk memberinya satu kesempatan. Sekarang adalah momen penting bagi restoran, setiap karyawan sangat penting. Saya tidak ingin melepaskan siapapun. Terima kasih bos, terima kasih manajer umum. Pamanda, saya pasti akan bekerja dengan baik. Tapi kalau hal ini tersebar, bagaimana? Hanya kita bertiga yang tahu. Pamanda, beri saya kesempatan lagi. Saya pasti akan bekerja dengan baik. Baik, pergi kerja. Terima kasih Pamanda, terima kasih manajer umum. Chongguang, terima kasih sudah memberikan saya muka ini. Pamanda, jangan katakan apapun lagi. Nona Yao, Anda mencari saya? Nona Yao ingin berenang. Di lantai 1 hotel ada kolam renang, buka 24 jam. Baik, kamu pergi bersihkan dulu, kita akan turun 10 menit lagi. Setelah itu, bersihkan. Ada masalah APA? Setiap tamu hotel adalah sama. Sepertinya saya tidak bisa melakukannya. Apakah kamu tahu siapa Miss Yao kami? Tamu lain di hotel kamu. Hanya orang biasa. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Miss Yao kami? Bahkan jika itu orang biasa, selama mereka menginap di hotel, mereka semua adalah tamu kami. Saya tidak bisa mencabut hak tamu lain. Kami menginap di hotel kamu adalah kehormatan untukmu. Terima kasih banyak Miss Yao atas kehormatan ini. Tapi maaf, bahkan jika dia adalah bintang besar, saya tetap tidak bisa melakukannya. Miss Yao kami adalah bintang besar, super bintang. Bintang besar seharusnya menikmati perlakuan yang berbeda dari orang lain. Lebih dari 10 hotel berebut untuk kami menginap. Bukan hanya kolam renang, seluruh lantai. Mengosongkan untuk kami juga tidak berlebihan. Bintang besar juga rakyat biasa. Bagaimana bisa bersikap seperti itu? Apa yang kamu katakan? Maaf atas permintaan Miss Yao. Saya benar-benar tidak bisa memenuhinya, tidak ada hal lain. Saya akan pergi dulu. Sampai jumpa. Dia pikir dia siapa? Seluruh dunia harus berputar di sekitarnya. Yao Enchi. Siapa lagi kalau bukan dia? Manager Tong. Miss Yao dari kamar mewah meminta Anda untuk datang. Halo, ada yang bisa saya bantu? Miss Yao membutuhkan minuman, kalorinya 0. Layanan kamar. Just maintenance kalori 0. Jia Suan, kamu di sini. Sudah lama saya mencari kamu. Mencari saya untuk APA? Saya ingin bertemu denganmu. Kamu di sini ngapain? Istirahat siang, keluar jalan-jalan. Mari kita duduk dan ngobrol sebentar. Kamu begitu santai? Tergantung kepada siapa, kepada orang yang saya pedulikan, tentu saya santai. Kamu akan terlambat. Tidak masalah. Saya suka kebebasan. Hidup ITU. Selalu ada banyak aturan yang membatasi, tidak menyenangkan. Jika kamu bukan anak bos, apakah kamu masih akan mengatakan itu? Tidak tahu, yang jelas saya tidak suka orang lain mengatur saya. Tidak ada yang suka diatur oleh orang lain. Benar juga.
Oh ya, saya juga ingin berterima kasih padamu. Terima kasih untuk apa? Terima kasih telah membantu saya mendapatkan pekerjaan ini. Ah, itu bukan apa-apa. Saya sangat menyukai pekerjaan ini. Meskipun sederhana, saya sangat senang. Saya sempat khawatir kamu tidak bisa beradaptasi. Tidak akan di sini. Saya tiba-tiba merasa memiliki rasa memiliki. Sepertinya saya memang berasal dari sini. Sekarang cara bicaramu sangat mirip dengan ibuku. Dari segi usia mental, seharusnya saya kakakmu. Kalau begitu, kita pacaran kakak adik dong. Xiao Fen, kita memang tidak cocok. Kenapa? Di dunia perasaan, mana ada begitu banyak kenapa? Kalau begitu, apakah kamu sudah punya pacar? Tidak apa-apa, apapun yang kamu pikirkan atau lakukan, saya tidak akan berubah. Xiao Fen, saya sudah berkali-kali bilang, saya tidak punya perasaan padamu. Jika kamu terus seperti ini, kita bahkan tidak bisa berteman. Apakah kamu merasa saya sangat kekanak-kanakan? Tapi perasaan saya padamu tulus. Mungkin sekarang kamu belum bisa menerima saya, tapi suatu hari nanti kamu akan mengerti saya. Bagaimana jika hari itu tidak pernah datang? Maka saya akan terus menunggu. Kamu bisa tidak mencintai saya, tapi kamu tidak bisa menghentikan saya mencintaimu. Waktunya sudah habis, saya harus pergi kerja. Kamu juga jangan terlalu banyak berpikir, ayo pergi. Kak Chong Wang, Kamu sibuk dulu, itu General Manager. Kalian sedang ngobrol ya? bukan kami. Xiao Fen, meskipun biasanya suka impulsif. Tapi dia orangnya baik dan baik hati. Boss Lin, Bukan Chong Guang. Maaf, tolong ulangi sekali lagi. ada sedikit masalah di tempat Nona Yao, tolong Anda datang ke sana. Baik, saya segera.